Demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi, Modul 1, 4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Wiwin Nur Azizah, dari SMP Negeri 4 Randu Dongkal, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pemalang. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dalam pembelajaran. Mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Erlangga datang terlambat saat pelajaran bahasa Indonesia. Saat pergantian jam pelajaran dia pergi ke kantin untuk makan karena tadi pagi tidak sempat sarapan. Dari mana, Erlangga? Oh ya, silakan duduk, kasih duduk. Saya mohon maaf cuma seperti itu saja. Waalaikumsalam, Mas Erlangga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Erlangga, tahu nggak Bu Wiwin panggil ke sini? Tahu. Tahu. Kenapa? Ini aku maksudnya terlambat. Masuk di pelajaran Bu Wiwin terlambat ya? Nggak apa-apa. Mas Erlangga melakukan kesalahan, sama Bu Wiwin juga pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan putus asa, tetap bisa memperbaiki diri lewat kesalahan. Oh iya, kenapa tadi Mas Erlangga terlambat masuk pelajarannya Bu Wiwin? Karena makan dulu, belum sarapan. Oh, tadi di kantin makan dulu. Biasanya sarapan apa tidak? Biasanya sarapan. Kenapa tadi dia sarapan, Mas? Karena bangunnya kesiangan terus gugup. Oh, bangunnya kesiangan. Tadi bangun jam berapa? Jam 6:30 lewat. Oh, tanggal 7 lebih ya. Jadi gugup. Biar tidak terlambat ke sekolah, akhirnya buru-buru tidak sarapan. Tidak sarapan, tidak terlambat. Alhamdulillah tidak terlambat, tapi di kelas terlambat. Karena apa tadi? Belum sarapan. Makan dulu ya di kantin ya. Kira-kira dari kesalahan yang tadi Mas Erlangga lakukan itu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya, melanggar. Yang apa? Disiplin. Kenapa melanggar keyakinan kelas yang disiplin? Karena saya belum bisa mengatur waktu. Tadi harusnya masuk ke kelas, tapi malah digunakan untuk makan di kantin. Oke, dari keyakinan kelas yang tadi Mas Erlangga langgar, tahu kalau itu salah ya. Terus menyikapi masalah itu Mas Erlangga bagaimana? Harus memperbaikinya. Memperbaiki dengan apa? Dengan kita bangun siang dan kita sarapan. Tidak sarapan? Sarapan. Oh, iya. Tidak bangun siang, berarti artinya bangunnya lebih pagi. Kemudian sarapan agar di kelas tidak lapar, kemudian menggunakan waktunya untuk makan saat pelajaran seperti itu ya. Jadi Mas Erlangga itu ya tahu ya kesalahannya ya. Oke. Besok diulangi lagi? Tidak. Dengan menyikapi tadi, Bu, saya bangunnya lebih pagi biar saya bisa sarapan, di kelas bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu perbaikan yang akan dilakukan Saya. Semoga bisa diterapkan setiap hari ya, biar konsentrasi dalam belajar. Oke, silakan Mas Erlangga boleh kembali ke kelas
dan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Perkenalkan, nama saya Erlangga Pratama, saya dari kelas 8F. Asal sekolah saya SMP Negeri 4 Raundakal. Saya menyadari bahwa tadi saya melakukan kesalahan dengan cara terlambat pelajaran. Saya menyadari hal tersebut, bahwa hal tersebut tidak baik dan saya akan memperbaikinya kemudian hari. Kemudian saya dipanggil Bu Wiwin untuk melakukan tanya jawab dan saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Kasus 2. Ayah murid kelas 8F tertidur pulas saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak Ai. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya? Iya. Sehat ya? Iya sehat. Oke. Mbak Ai, tahu nggak Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Tahu? Iya. Tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. Tahu banget. Kenapa tahu banget? Tadi tertidur di kelas. Tapi tidur di kelas. Iya, pas pelajarannya Bu. Pantesan yang lain pada semangat belajarnya. Ai tidak terdengar suaranya. Kemana anak ibu yang satu ini ya? Ternyata sedang pulas tertidur. Gak apa-apa, Mbak Ai melakukan kesalahan. Bu Wiwin juga pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan marah kalau kita pernah salah, tapi berusaha memperbaiki ini. Oh iya, kenapa tadi Mbak Ai nggak seperti biasanya sampai tertidur di kelas? Semalam main game sampai larut malam Bu. Wow, sampai larut malam? Iya. Jam berapa itu? 1 malam. Jam 1 malam. Saking asiknya ya. Iya, Bu. Hingga jam 1 malam tidak terasa, pikirannya masih jam berapa itu? Kirain masih kayak jam 10. Jam 10, jam 11. Ternyata jam Sampai jam 1. 1. Jadi tidur terlarut malam. Terus dari tidur yang terlarut malam itu paginya gimana? Akhirnya bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Biasanya bangun jam berapa? Biasanya jam 5, Iya, paginya jam 6 lebih 5 menit. Jadi bangunnya kesiangan ya. Setelah itu Saya tuh mandi terus buku belum beresin buku karena iya. lupa semalam terlalu asik main game. iya. Jadi lupa beresin buku, akhirnya buru-buru beresin buku sampai sini jam 7 kurang 5 menit. Untung tidak terlambat ya. Iya. Tapi pas pelajarannya Bu Wiwin, Ai tertidur. Malah yang terdengar suara kayak gitu ya. Iya. Saking pulasnya. Dari kejadian itu Mbak Ai ada di kelas, keyakinan kelas? Ada Berarti Mbak Ai melanggar apa tuh? melanggar 2 keyakinan Bu. 2 keyakinan dilanggar sekaligus. Yang Iya. pertama, Disiplin sama tidak mendengarkan penjelasan guru. melanggar disiplin. Yang kedua melanggar Tidak, tidak mendengarkan penjelasan guru. Dari keyakinan yang sudah disepakati dilanggar oleh Mbak Ai, kira-kira Mbak Ai menyikapinya bagaimana? Memperbaikinya tidak akan diulangi lagi. Oh, mau memperbaiki Iya, dan memperbaiki dan tidak akan tidak diulangi akan lagi. mengulangi lagi. Oke, dari kesalahan tersebut Mbak Ai harus bisa memperbaikinya. Dengan apa? Dengan tidak mengulanginya lagi Iya, mengulangi dan mencari solusi bagaimana cara keluar dari zona itu. Oh, yang kesalahannya apa? Diperbaiki, dicari akar permasalahannya, diperbaiki seperti itu. Kalau kasusnya Mbak Ai tadi yang sampai tertidur di pelajaran Bu Wiwin, perbaikannya bagaimana? Tidak begadang sampai larut malam, Tidak begadang. tidur tepat waktu, dan akan membereskan buku ketika sebelum tidur. Terus di sekolah Di sekolah akan mendengar nasihat guru atau penjelasan dari guru. sehat maupun penjelasan guru. Iya. Oke, kalau tahu solusinya atas masalah yang pernah Mbak Ai lakukan,
Mudah-mudahan bisa terus berproses dari yang tidak baik menjadi yang baik, dan kebaikan itu akan selalu dipertahankan. Semangat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat memperbaiki diri. Oke, dari itu Mbak Ai boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, seperti itu saja ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ayi Restian Seidah dari kelas 8F SMP Negeri 4 Taradungkal. Saya menyadari bahwa saya tadi tidur di kelas dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya menyadari bahwa itu kesalahan yang tidak baik. Saya dipanggil ke sini untuk melakukan tanya jawab dengan Bu Wiwin. Dan saya janji saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, dan saya akan memperbaiki diri saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.